yang namanya pilpres itu urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang mikir, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui presiden. Urusannya apa saya? Nggak ada urusan. Membangun koalisi, mencalonkan seseorang. Ya kalau saya ditanya saya jawab, Pak, Bapak setuju enggak Pak Prabowo jadi capresnya? Ya saya, kalau ditanya saya jawab, kalau saya setuju ya saya ngomong setuju, kalau enggak ya enggak. Kalau setuju, mantap gitu. Jadi enggak, kalau saya ditanya, kalau enggak ditanya saya diam-diam aja. Bentuk koalisi KIB, wah itu dari presiden itu yang, siapa yang dari, itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Erlangga, Pak Zul sama Pak Mardiono terbentuk. Baru datang ke saya, Pak mohon restu. Kalau saya ditanya gitu, ya saya restui. Sebetulnya ya gitu-gitu itu. Jadi bukan saya, bentuk KIB gini, enggak pernah. Pak Prabowo sama Caimin Gerindra dengan PKB juga sama. Gimana Pak kalau ini Caimin? Pak gimana kalau saya dengan Gerindra? Ya saya baik-baik saja. Terus saya menyambungkan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini kelihatannya Caimin ingin gandengan dengan Bapak. Hanya gitu-gitu aja. Akhirnya sambung gitu loh. Bukan karena saya. Bukan karena saya. Terus nanti, tapi di luarnya beda lagi. Mungkin Pak Prabowo yang sering menyambung, ini sudah direstui oleh presiden. Ya saya sih, ya seneng-seneng saja. Ya, Bang Deddy Sitorus sudah bersama dengan saya di sini di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin langsung saja Bang ditanggapi. Mulai dari menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden, tapi mungkin saya mau nanya, kok bisa ya satu ketua umum yang paling dinantikan dalam pertemuan ini, Bu Mega tidak hadir? Oke, katanya di luar negeri, tapi apakah ini memang tidak terjadwal berarti jauh-jauh hari sebelumnya? Ini pertemuan dadakan kah atau bagaimana sih Bang? Ya, mungkin bukan pertemuan dadakan dalam artian baru disiapkan 1 jam sebelumnya. Oke. Tetapi yang pasti ketika undangan itu datang, jadwal Ibu Mega untuk pergi ke luar negeri itu, untuk urusan yang penting, sudah terjadwal. Jadi tidak mungkin ditinggalkan, karena kan itu terkait dengan berbagai urusan, mulai dari tiket, akomodasi, agenda dengan orang lain, kan begitu. Itu kalau terkait itu. Dan itu ya biarinlah para lelaki buka puasa, ya silakan. Habis itu mereka salat, kan Ibu Mega nggak mungkin bareng mereka juga pisah layar kan. Iya. Jadi ya itu hal yang biasa aja. Saya kira begitu. Nah kalau misalnya ditanggapi dong apa yang disampaikan oleh Presiden tadi, kami sempat mengutip bahwa sebenarnya tidak ada upaya dari Presiden mengendorse untuk terbentuknya koalisi, mulai dari KIR atau juga KIB. Tapi seakan-akan memang ke arah sana, apalagi ini kan mempertemukan 5 ketum parpol ini, bagaimana Bang? Ya jadi itu kan jelas sekali yang disampaikan Presiden, bahwa beliau sama sekali tidak terlibat dalam semua wacana itu. Dalam artian punya kepentingan langsung. Tetapi semua yang lain itu kan punya kepentingan langsung dengan itu. Karena semua berebut auranya Pak Jokowi kan. Sampai setelah buka puasa mereka bilang sekarang semua tim Jokowi. Padahal dalam rangka mereka berebut aura itu sebenarnya aurat yang harus ditutupin. Karena tidak boleh tuh keterlibatan presiden dalam urusan copras capres ini
diumbar-umbar ke publik. Karena itu akan mendegradasi Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai negarawan kita, juga itu berkemungkinan membuat orang menaruh curiga syakwa sangka terhadap penyelenggaraan pemilu. Jadi mereka berharap aura, ya kan? Akhirnya membuka-buka aurat yang nggak perlu. Dan itu pun presiden istilahnya membantah kan dengan dengan santai. Jadi saya kira sudahlah, karena saya yakin Pak Jokowi itu man of his words, ya, orang yang memegang kata-katanya, ya, bukan orang yang suka berbohong atau berpura-pura gitu. Jadi apa yang beliau sampaikan itu ya clear. Urusan siapa mau jadi capres itu urusan koalisi partai atau partai gitu. Kalau Bang Hensa seperti apa? Setuju nggak sih bahwa tidak ada andil Presiden Jokowi jikalau memang akan terbentuk koalisi besar? Tapi ibaratnya ada yang mengatakan kalau misalnya nggak mau andil, steril sekalian, nggak usah mempertemukan, seperti apa? Iya, dan nggak perlu hadir, gitu kan? Nah ini kan dia ada di situ. Jadi kalau kemudian ada persepsi macam-macam di publik ya wajar gitu. Dan kemudian pada saat Pak Jokowi tadi mengatakan itu kan, ini bukan saya yang instruksikan, lapor mereka, terus kemudian di luar bilang sudah direstui presiden, ya saya sih senang-senang aja kata dia begitu kan. Jadi artinya pada saat Bang Deddy bicara Pak Jokowi adalah man of his word gitu ya, ya mungkin saat ini banyak pihak juga berpikiran yang berbeda dengan apa yang dikatakan Bang Deddy gitu ya. Yang menarik ini dari semua kan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi tentang tidak terbentuknya atau tidak ada cawe-cawenya itu dibantah sendiri oleh para ketum parpol yang hadir di situ. Pak Zulkifli Hasan bilang semua tunggu Pak Jokowi kan, nurut Pak Jokowi gitu. Dan kemudian perbincangannya jadi arah koalisi. Ini koalisinya akan jadi apa saja dan kemudian berapa pasangan capres, apakah jadinya nanti adalah 135 gitu ya, PDI Perjuangan sendiri, terus ada koalisi perubahan Kalau persatuan. saya sih melihat satu dari dua berbohong atau dua-dua berbohong, saya nggak tahu. Nah itulah ya dia. Kan? Karena saya begini, saya percaya pada kata-kata presiden. Kecuali kita mau bilang kita nggak percaya sama Pak Jokowi. Kalau saya percaya Pak Jokowi mengatakan apa yang sebenarnya, bahwa dia tidak cawe-cawe, bahwa ada datang orang meminta pendapat, ya dia jawab. Ya dengan sangat lus. Tadi beliau mengatakan di luar berbeda, ya saya ketawa-ketawa aja. Seneng-seneng aja. Ya silakan. Karena saya melihat juga kan Pak Jokowi bukan mengendorse ya, menganggap yang lain sama saja gitu loh. Ya tidak ada persoalan. Bahwa kemudian sekarang beliau sering jalan dengan Pak Prabowo, ya silakan, karena memang Pak Prabowo adalah bagian dari menterinya dia gitu. Justru aneh kalau bawa di luar itu. Gitu loh. Sekarang saya tanyakan, jadi sebenarnya siapa emang Presiden bermaksud untuk mempertemukan para ketum parpol untuk menjadi sebuah koalisi, atau jangan-jangan ketum parpolnya GR sendiri nih ya untuk membentuk sebuah koalisi? Saya tanya kepada Bang Daniel. Bang Daniel, sebenarnya apakah dalam pertemuan tersebut memang dibicarakan ke arah sana koalisi dari presiden kah, atau mungkin memang dari ketua umum yang partai politik yang bergabung di sana? Wah, kita ini besar ini, kalau digabung menjadi koalisi besar ini keuntungannya benefitnya akan semakin banyak. Seperti apa Bang Daniel? Sama sudah lama menjadi orang Indonesia, tentu paham benar tradisi keindonesiaan. Adab dalam tradisi kita itu kan sering begitu, kepada yang atasan atau sebutlah yang tertua kita sering izin, kita sering kulunun begitu. Kenapa? Karena aktivitas kita terkait dengan beliau dan sebagainya. Pun demikian dengan Pak Prabowo misalnya. Pak Prabowo paham betul adab, etika, fatsun dalam tradisi Jawa misalnya, atau tradisi keindonesiaan kita selama ini yang kita jaga, kepada atasan, kepada yang lebih tua, dalam konteks ini tentu presiden, apalagi Pak Prabowo adalah menteri, karena semua aktivitas politik beliau pasti berdampak terhadap kinerja beliau ketika menjadi bawahan Pak Presiden. Nah, oleh sebab itu perlu kulunun, perlu meminta pendapat, perlu mengetok pintu, kira-kira begitu. Itu adab yang agaknya harus tetap kita jaga. Dan politik Indonesia bukan politik liberal yang mengedepankan
sebutlah semuanya terkait dengan meninggalkan nilai-nilai budaya yang eksis selama ini. Nah, dari sebab itulah kemudian tampillah model-model politik yang penuh adab dan kulonwon seperti ini. Dan itu menurut saya biasa. Kalau kemudian presiden menyebut misalnya beliau tidak cawe-cawe dan sebagainya, betul. Kenapa? Karena memang Pak Prabowo misalnya, dan saya ketua umum partai yang lain tentu saya tidak dalam porsi itu. Tentu karena beliau adalah bawahan Pak Presiden dalam hal ini Menteri Pertahanan, karena apapun yang akan beliau lakukan misalnya dalam konteks politik tadi pasti berdampak terhadap kinerja beliau dan apapun yang beliau lakukan. Makanya kemudian perlu mengetok pintu, perlu kulonwon, perlu sekali mendengarkan pendapat dari Presiden atau dalam hal ini adalah pemimpin negara yang punya pengalaman 10 tahun dalam kontestasi politik, dalam kerja-kerja politik dan kerja-kerja kebangsaan sebagai presiden. Dan itu hal yang wajar saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga melakukan hal yang serupa kepada orang yang kita hormati, kepada orang yang kita segani. Ketika kita mau melangkah apapun itu pasti kita minta pendapat, maka kita minta persetujuan dan sebagainya. Dan tradisi politik seperti itu saya pikir positif dan perlu dirawat dengan baik, karena itu yang membedakan kita dengan tradisi-tradisi politik dimanapun dan di negara manapun. Kira-kira begitu, Mbak Zed. Saya minta tanggapannya dong Bang Kodari. Bang Kodari ini lebih condong kemana? Karena Bang Deddy Sitorus mengatakan dalam pertemuan ini Presiden tidak cawe-cawe, tapi Bang Hensat justru menggarisbawahi bahwa kalau tidak cawe-cawe ya nggak usah datang sekalian. Bang Kodari. Saya kira interaksi dua-duanya ya. Interaksi dua-duanya. Sebagai sebuah koalisi tentunya ya saya nyambung dengan Bang Daniel aja ya, bahwa kita punya atasan, kita punya pimpinan, tentunya kita ingin dalam tanda kutip mendapatkan restu ya, atau paling tidak laporan lah kira-kira begitu, supaya pergerakan-pergerakan itu dalam tanda kutip tidak sampai berada di luar koridor yang tidak diketahui oleh pimpinan ya, nggak mau juga dicurigai oleh pimpinan. Di sisi yang lain saya kira walaupun seorang presiden kalau dia punya preferensi tertentu kepada tokoh tertentu ya saya kira wajar juga, apalagi kalau kita bicara pemimpin yang punya karya-karya lalu berharap bahwa karya-karya tersebut dilanjutkan, saya kira juga itu manusiawi begitu. Jadi menurut saya tinggal kembali kepada koridor hukumnya saja. Ada nggak aspek-aspek hukum yang dilanggar di situ ya. Kita kan tidak berada dalam sebuah dunia yang hitam putih ya. Kita berada dalam sebuah koridor-koridor proses politik katakanlah begitu. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah interaksi di mana misalnya Pak Prabowo bagian dari pemerintahan. Tetapi di sisi yang lain ya Pak Jokowi kalau menjalin hubungan yang baik dengan Pak Prabowo dalam intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan menteri yang lain juga wajar juga menurut saya. Karena dia elektabilitasnya tinggi, kemudian dia punya partai politik yang besar, punya potensi yang besar untuk maju sebagai calon presiden. Apa iya kemudian Pak Jokowi tidak mempertimbangkan itu, tidak memperhatikan itu? Baik. Jadi ya menurut saya jalan tengah saja, bahwa partai politik bisa punya inisiatif, tetapi juga presiden pasti tidak mungkin, atau sebagai seorang manusia tidak mungkin juga kemudian berinteraksi dalam konteks vakum katakanlah begitu, pasti ada pilihan-pilihan pribadi. Saya rasa itu ininya penjelasan. Sesaat lagi nanti kita akan lihat jikalau memang koalisi besar partai politik ini akan terbentuk. Ini koalisi besar bukan untuk pemerintahan ya, tapi koalisi besar untuk menghadapi pemilu 2024. Berarti harus ada yang mengalah karena posisi capres dan cawapres ini satu orang masing-masing satu. Mengingat ketua umum partai politik ini kan semuanya digadang-gadang untuk jadi capres. Siapa yang harus ngalah ya sesaat lagi? Ya, pertemuan ini sebenarnya terjadi beberapa waktu lalu pemirsa, tapi dampaknya memang kemudian menuai pembahasan karena banyak yang menerka-nerka apa maksud Presiden Jokowi mempertemukan dalam satu momen
dalam satu kesempatan para ketua umum partai politik. Meskipun ada beberapa partai politik yang ketua umumnya tidak datang dengan alasan di luar negeri pemirsa. Ini yang kemudian membuat mencuatnya koalisi besar partai politik kemungkinan akan terbentuk untuk menghadapi Pilpres 2024. Untung ruginya pasti ini akan menarik untuk kita bahas, tapi juga peluang untuk terbentuknya koalisi besar partai politik seberapa besar, mengingat politik itu cair, politik permukaan, politik di balik layar itu sangat berbeda. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bang Henry Satrio sudah hadir, pengamat komunikasi politik kita di sini. Sebenarnya kalau kita tadi dengar paket pengantar yang tadi sudah kita putar, Presiden Jokowi tidak sama sekali menyebutkan koalisi besar ataupun mungkin kemungkinan untuk koalisi. Ia hanya mempertemukan ketua umum partai politik di suatu momen. Tapi kalau dalam bahasa komunikasi politik ya pasti ada maksud lah, namanya juga pertemuan ini semua dikumpulkan ini. Seperti apa Bang Hensat? Ya, dia sempat bilang tentang gabungan koalisi partai ya. Jadi artinya sebetulnya Pak Jokowi memahami itu, Cah. Tapi memang untuk menjaga suhu politik ya, makanya dia mengatakan ya nggak ikut cawe-cawe. Tapi yang menarik itu kemarin adalah ini mungkin kali pertamanya koalisi pemerintah yang diinisiasi oleh Pak Jokowi bertemu tapi tanpa kehadiran Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Memang ada alasan bahwa Ibu Mega sedang berada di luar negeri. Tapi kan sebegitu pentingnya kah sebuah silaturahim sampai tidak bisa menunggu Ibu Mega datang dulu, gitu ya. Bahkan dikatakan tadinya mau kirim wakil, cuma ternyata nggak boleh diwakilkan. Silaturahmi tidak bisa diwakilkan gitu ya. Jadi pertanyaannya sangat banyak. Dan saya percaya Mbak Caca, setiap kejadian politik itu tidak pernah berdiri sendiri. Jadi kalau kita tarik ke beberapa saat, sebetulnya kan ada perbincangan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi yang sampai 3 jam. Kemudian kita bertanya-tanya apa hasilnya. Ternyata beberapa hari kemudian, bahkan tidak sampai lama, itu hasil pertemuan itu sudah terlihat. DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah ini saya membacanya itu satu untuk Pak Jokowi. Lantas apa satu untuk Bu Meganya? Apa satu untuk PDI Perjuangannya? Nah itu kan yang belum terjawab. Kemudian ada polemik tentang U20 yang pada saat itu antara Pak Jokowi dengan gubernur-gubernurnya yang harusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah itu berbeda. Dan sampai hari ini kan Pak Jokowi juga belum memanggil Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah terkait perbedaan keputusan itu terkait U20. Lantas justru kita hari ini disuguhi dengan drama semalam pada saat seluruh koalisi pemerintah hadir kecuali Nasdem yang mungkin kita sudah tahu alasannya kenapa. Tapi kalau PDI Perjuangan, Ibu Mega tidak hadir walaupun ada alasan dia sedang di luar negeri, Ibu Mega sedang di luar negeri, tetap saja menjadi pertanyaan. Sebegitu beraninyakah Pak Jokowi saat ini posisinya, sebegitu percaya dirikah Pak Jokowi saat ini mengundang rapat koalisi partai politik tanpa Ibu Megawati Soekarno Putri? Baik, sekarang saya akan menyapa narasumber saya yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Kodari, pengamat politik kita, dan sudah ada Bang Daniel Azhar, ini sebagai juru bicara dari Partai Gerindra, bahkan juga menjadi juru bicara untuk Pak Prabowo Subianto ya. Baik, selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum saya ke Bang Kodari, mungkin saya ke Bang Daniel dulu deh. Pak Prabowo sempat mengatakan, saya kutip ya, ada kecocokan yang sama dalam pertemuan yang kemarin. Kecocokan ke arah mana sih Bang Daniel maksudnya? Apakah memang kecocokan untuk membuat koalisi bersama meskipun sudah ada koalisi sebelumnya ini antara Gerindra dan PKB? Seperti apa? Mbak Caca, ini masih momentum Ramadan dan bulan puasa. Jadi tentu kecocokan itu muncul dari keseringan melakukan silaturahim. Jadi konsepsi silaturahim itu adalah mempertemukan orang-orang yang merasa satu rahim, merasa punya satu visi, yaitu tentu visi kebangsaan, bagaimana membangun Indonesia secara bersama. Mbak Caca, Indonesia besar sekali dan kita tidak mungkin membangun Indonesia dengan kelompok kecil, tapi kelompok yang besar yang melibatkan banyak orang dan banyak pihak, banyak tokoh dan banyak kelompok. Dan yang dimaksud Pak Prabowo adalah
berbincang dengan satu visi, banyak kecocokan, itu adalah hal-hal yang saya sebutkan di awal tadi. Dan seperti yang sering saya sampaikan, Pak Prabowo sangat terbuka untuk melakukan komunikasi dengan siapapun, dengan kelompok manapun. Karena tadi saya sebutkan bahwasannya Indonesia tidak mungkin dibangun dengan satu dua kelompok, tapi dengan kelompok yang banyak. Tidak mungkin dibangun secara nafsi-nafsi masing-masing, tapi dibangun secara berjamaah. Nah, oleh sebab itulah pertemuan silaturahim kemarin itu adalah komunikasi silaturahim menyocokkan visi, misi, kemudian kalau dalam bahasa agama itu ini momentum takliful qulub, gitu, mengikat hati begitu, supaya kemudian nanti punya visi bersama bagaimana membangun Indonesia yang majemuk dan besar ini. Kira-kira begitu, Mbak Leci. Ditahan dulu Bang Daniel, sekarang saya ke Bang Kodari. Kalau Bang Kodari sendiri mengartikan apa? Apakah ini hanya pertemuan momen pertemuan di bulan puasa, mengingat kalau bulan puasa ini kita akan terus memperkencang tali silaturahmi, atau ada maksud di balik ini? Karena ya nggak mungkin juga ya susah payah mengumpulkan ketua umum partai politik tanpa ada maksud yang ingin disampaikan. Seperti apa Bang Kodari? Ya, kalau kita melihat peristiwa politik kan pasti kita melihat konten ya. Tapi bukan cuma konten, tapi juga bingkai atau frame di mana konten itu berada. Kalau bicara konten ya seperti kata Caca, ini adalah acara silaturahmi untuk bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan memang silaturahmi itu intens dilakukan. Tetapi ketika dilihat pakai frame ya, misalnya frame peta calon presiden ya Pilpres 2024, maka kemudian ketika dalam pertemuan tersebut ada 5 partai politik, di dalamnya sudah ada KIB, lalu ada KIR, maka kemudian bisa dibaca sebagai rencana merger, katakanlah begitu, antara dua koalisi besar KIB dan KIR menjadi sebuah koalisi besar atau katakan koalisi kabinet begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pada acara tersebut tidak ada PDI Perjuangan dan sebelumnya terjadi pro kontra terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20, dan di situ ada PDI Perjuangan yang menolak, Ganjar menolak, Koster menolak, maka posisi PDI Perjuangan itu kan menjadi diametral. Bahkan istilah saya itu Ganjar menjadi antitesis bagi seorang Jokowi begitu. Maka frame-nya ini menemukan tafsir yang baru lagi bahwa Pak Jokowi walaupun PDI Perjuangan, tetapi ketika dia benturan dengan katakanlah PDI Perjuangan, benturan dengan Ganjar, maka kemudian dia katakanlah mulai mengubah keseimbangan politik kepada Prabowo yang notabene adalah KIR, dan kemudian entah bagaimana ceritanya KIB juga ada di sana begitu. Saya selalu mengatakan dari awal bahwa calonnya Pak Jokowi itu dalam koridor keberlanjutan pembangunan itu ada 2 nama, yaitu Ganjar kemudian Prabowo gitu. Ya, ketika dengan Ganjar ini mengalami ketegangan, mengalami disharmoni, maka sebetulnya menjadi wajar ketika sinyal-sinyal itu menjadi lebih kuat atau bergeser kepada seorang Prabowo Subianto. Jadi itu ya, jadi ada konten dan ada bingkai. Nah, konten ini menjadi menarik, banyak tafsir ketika kita kasih bingkai. Bingkainya apa? Saya kasih 2. Pertama soal Pilpres, yang kedua pro kontra Piala Dunia U20. Begitu Caca. Sesaat lagi nanti saya akan masih menunggu kedatangan Bang Deddy Sitorus dari PDIP, karena meskipun sudah tahu ya alasannya kenapa Ibu Mega tidak hadir dalam pertemuan tersebut, katanya di luar negeri. Tapi tetap saja menjadi pertanyaan pemirsa, ini kenapa PDIP seakan tidak diajak dalam pertemuan ini. Dan saat lagi juga saya akan ajak Anda untuk membahas bahwa sebenarnya boleh tidak ya Presiden Joko Widodo mempertemukan ketua umum partai politik dalam suatu waktu apabila kemudian imbas dari pertemuan tersebut akan terbentuk koalisi, seakan-akan Presiden mengendorse, mendukung untuk terbentuknya koalisi besar. Sesaat lagi. Oke, itu dia statement dari Presiden Jokowi, tapi mungkin sekarang saya pertama kali ingin ke Bang Kodari dulu deh. Kalau Bang Kodari melihat, kalau kita berbicara mengenai ya peluang besar untuk terbentuknya koalisi besar ini mungkin ada, tapi kalaupun memang terbentuklah koalisi besar, kira-kira siapa yang akan keluar menjadi capres dan juga cawapres, mengingat semua ketum partai politik ini juga digadang-gadang untuk menjadi capres. Bang Kodari. Nah, mudah menjawabnya itu. Kalau calon presiden pasti indikatornya adalah
elektabilitasnya yang paling tinggi, yang kompetitif pada hari ini. Kalau kita bicara calon presiden yang elektabilitasnya paling tinggi, datanya kan konsisten, ada 3 nama. Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies Baswedan. Anies sudah koalisi perubahan, ya. Ganjar milik PDI Perjuangan, begitu. Apalagi setelah kemarin Piala Dunia batal. Nah, jadi tinggal Prabowo Subianto. Pertanyaan yang menarik adalah soal wakil, gitu. Sekarang beredar wacana Prabowo dan Airlangga misalnya. Tapi menurut saya karena ini koalisi besar dan ada partai politik yang banyak di belakang yang menginginkan calon wakil presiden, maka dalam situasi seperti ini kemungkinan nanti calonnya itu adalah calon dari orang yang non partai politik, begitu. Ya, orang yang latar belakangnya non partai politik. Ya, tentu saja tetap menjadi pertimbangan misalnya elektabilitas, kemudian basis sosial, lalu kemudian juga sumber daya, ya, dan juga tentunya dukungan-dukungan dan penerimaan dari partai politik yang ada. Ya, siapa namanya pada hari ini tinggal dilihat saja orang-orang yang latar belakangnya non partai politik, ya. Siapa saja, memang sekarang udah nggak terlalu banyak di situ. Dulu ada Ridwan Kamil, tapi Ridwan Kamil sudah masuk ke Partai Golkar. Sandi Uno notabene masih Partai Gerindra. Jadi Gerindra lagi tuh nggak mungkin terulang kalau menurut saya. Siapa lagi nama yang populer? Mungkin Khofifah, tapi nggak tahu Khofifah apakah dianggap sebagai orang Golkar. Ya. Mungkin Erick Thohir yang sampai hari ini memang belum punya partai politik sama sekali. Jadi menurut saya sih kata kuncinya adalah siapa yang bukan dari partai politik, karena dia akan menjadi titik temu bagi semua. Kalau partai politik pasti akan diveto oleh partai politik yang lain. Jangankan koalisi yang besar seperti katakanlah KIB digabung dengan KIR. Untuk Pak Anies Baswedan saja yang mau memilih antara Demokrat dengan partai PKS itu sulitnya kan luar biasa. Dan dugaan saya ya untuk kasus Pak Anies pun wakilnya nanti orang dengan latar belakang non partai politik gitu. Apalagi untuk koalisi besar seperti KIB dan merger dengan KIR. Begitu, Caca. Baik, Bang Daniel, kalaulah koalisi terbentuk, paling mungkin untuk mengambil posisi capres dari partai lain seperti itu. Karena semua ketua umum pengen jadi calon presiden. Nah, bagaimana? Pupus dong harapan Pak Prabowo untuk nyapres di 2024. Bang Daniel. Iya, bagi Gerindra seperti sering kami ulang bahwasannya tentu pencapresan Pak Prabowo itu final. Dan pada saat ini kami sudah membangun koalisi dengan PKB, dan pembicaraan terkait dengan cawapres Pak Prabowo tentu akan dibicarakan dengan PKB. Kalau kemudian ada bisa mengajak koalisi yang lebih besar, tentu itu adalah harapan Gerindra dan PKB. Jadi Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu berkomitmen memang ingin mengajak koalisi yang lebih besar. Artinya tadi di awal saya sebutkan kita ingin bangun Indonesia bersama-sama dengan kelompok yang besar, dengan yang punya visi dan misi yang sama, dengan membangun demokrasi kita di 2024 nanti lebih gembira. Jadi Mbak Caca, catatan yang perlu saya garis bawahi adalah Pak Prabowo adalah capres final bagi seluruh kader Gerindra, dan itu yang akan kita perjuangkan dan kita akan bicarakan dengan koalisi yang ada. Oke, baik. Nah, bagaimana nih Bang Deddy? Pak Prabowo final untuk menjadi capres dari Partai Gerindra. Apakah jangan-jangan ini juga yang membuat PDIP kenapa tidak datang dalam pertemuan tersebut? Karena PDIP juga final akan mencalonkan calon presiden, seperti apa? Urusannya final Pak Prabowo di Gerindra dengan PDIP apa ya? Oke. Ya kan mereka capreskan Pak Jokowi itu kan perintah partainya. Tidak ada urusannya dengan kami. Dan tadi saya sudah jelaskan kenapa Ibu Mega tidak datang. Ya. Masa saya harus ulangi lagi menjelaskan? Jadi tidak ada hubungannya. Kalau saya melihat sih pertemuan itu kan di tempat PAN ya. Dan itu internal PAN, ada di partai-partai lain. Ya silakan saja. Jangan terlalu dipolitisasi lah kalau menurut saya. Saya mau bilang begini. Apapun tentu Presiden berkepentingan menjaga dinamika politik yang ada. Apalagi dinamika politik di antara partai-partai yang ada di dalam koalisinya, dan itu kita lihat semua kan koalisi di dalam pemerintahan, kecuali PDI Perjuangan yang memang sedang berhalangan gitu ya. Nah itu yang harus dilihat. Saya meyakini gini loh, Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan, menjadi wali kota 2 periode PDI Perjuangan, menjadi gubernur DKI PDI Perjuangan.
menjadi presiden 2 kali PDI Perjuangan. Saya yakin seyakin-yakinnya Pak Jokowi tidak akan beralih pindah ke lain hati dari PDI Perjuangan. Mantap. Kecuali beliau ingin meninggalkan legasi sebagai orang yang meninggalkan atau mengkhianati partainya. Oh, berarti ada Jadi, kecuali. gini loh, pemahaman saya tentang Pak Jokowi, saya bisa aja Iya, salah. Ya, bisa aja Pak Jokowi pindah ke lain hati, nggak tahu lah. Kalau memang itu legasi yang ingin dia tinggalkan. Tapi saya hakul yakin pertemuan kemarin itu tidak ada urusannya dengan capres-capresan itu, gitu loh. Iya. Dan saya kira beliau pasti menunggu PDI Perjuangan seperti apa. Dan tidak mungkin beliau secara direct terlibat dalam urusan koalisi-koalisian. Iya. Kalau tadi Kodari bilang misalnya boleh aja presiden punya preferensi, yes tentu. Tetapi karena beliau berada di ujung periode, adalah penting bagi beliau untuk memastikan bahwa semua rakyat berpikir Ya. pemilu ini tanpa intervensi kekuasaan. Bahkan PDI Perjuangan sendiri, Baik. jika pun nanti beliau misalnya punya preferensi terhadap yang kita calonkan. Oke. Karena ini legasi yang ingin kita tinggalkan, membangun peradaban politik, Betul. bukan syahwat politik gitu. Baik. Bang Ensat bagaimana terakhir? Ya kalau dilihat kan kalau memang koalisi besar ini terjadi seperti yang tadi saya katakan kemungkinan ada 3 pasang capres nanti kan. PDIP, kemudian PDI Perjuangan, kemudian ada Koalisi Perubahan untuk Persatuan, satu lagi koalisi besar ini entah apa itu namanya. Tapi secara komunikasi politik Mbak Caca, Bang Deddy, dari pertemuan ini yang ingin diperlihatkan kepada publik itu kan yang perlu kita jelaskan di Ya. sini. Kalau saya menilainya yang ingin diperlihatkan ke publik dari pertemuan di Partai Amanat Nasional ini adalah sebuah pertemuan koalisi tanpa PDI Perjuangan. Nah, apapun itu nanti persepsi yang ada di masyarakat dan pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh Bang Deddy, tapi itulah yang dimunculkan. Oh enggak, saya enggak membela Oh, iya. diri. Nggak Saya membela. bicara fakta. Oh, iya, bahwa faktanya, Ibu faktanya. Mega berhalangan datang karena sedang di Karena luar ke negeri Jepang. baru. Iya. Nah, itu ya saya ulang ini. Tapi yang ingin diperlihatkan itu adalah pertemuan partai-partai politik berada di dalam koalisi pemerintahan tanpa Nasdem dan tanpa PDI Perjuangan. Nah, perihal nanti persepsi publik mau seperti apa ya nanti ke depannya Ya. akan dibahas nantinya. Kemudian apakah omongan Pak Jokowi tentang bahwa dia tidak cawe-cawe koalisi terhadap pembentukan koalisi besar itu pun nanti waktu yang menjawab. Tapi yang jelas memang per kemarin itu ada sebuah konstelasi baru dalam perpolitikan Indonesia, adanya pertemuan partai-partai politik dalam pemerintahan koalisi Pak Jokowi yang tidak dihadiri oleh PDI Perjuangan. Oke, terima kasih Bang Ensat, Bang Deddy terima kasih, Bang Kodari terima kasih, bahkan juga Bang Daniel, kita tunggulah nanti bagaimana jadi terbentuk koalisi besar atau juga tidak. Karena sekali lagi kita garis bawahi bahwa politik itu cair, segala mungkin terjadi pemirsa. Dan sesaat lagi saya akan hadirkan informasi mengenai KPK yang menahan Rafael Alun Trisambodo selama 20 hari pertama. Sesaat lagi.